Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yansa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر اعداء الدين واطمس على اموالهم امين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak ada yang bisa ditampilkan, enggak ada masalah ya. Yang penting membawa kitabnya. Dan kita sekarang sudah sampai pada hadis di kitab saya 6766. Bisa jadi berbeda dengan nomor kitab tersebut. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, jika beliau berdiri ala mimbari, di atas mimbar, istaqbalahu, menghadap kepada beliau ashabu, sahabat-sahabat beliau, biwujuhihim, dengan wajah-wajah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan disunnahkan para jamaah ketika mendengarkan khutbah menghadapkan wajahnya kepada khatib atau kepada imam. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga kalau tidak menghadap kepada imam tidak berdosa. Tapi kalau menghadap kepada imam maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari kata-kata istaqbalahu ashabuhu biwujuhihim, ini menunjukkan juga bahwa khatib itu menghadapnya ke arah jamaah. Seperti sekarang saya bicara menghadap kepada antum. Antum timur, saya barat, berarti saya melihat ke arah timur. Ini pun hukumnya juga sunnah. Seandainya seorang khatib tidak menghadap ke arah jamaah, jadi jamaahnya di timur, dia malah menghadap ke arah utara, atau bahkan membalikkan badan, dia ngasih jamaahnya punggungnya, itu juga sah, tetapi tidak sesuai sunnah. Dan dalam sejarah ada seorang khatib yang memberikan punggungnya kepada jamaah, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia seorang pembantai atau orang yang haus darah, sudah membunuh 200.000 umat Islam. Dan dia waktu itu di atas mimbar Irak, dia naik mimbar menghadap ke arah kiblat, tidak menghadap ke arah jamaah. Karena untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang Irak yang tidak mau taat kepada pemerintah yang sah saat itu, nah sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah itu tidak usah kita tiru ya, karena Hajjaj bin Yusuf bukanlah seorang nabi. Kita tidak disuruh meniru Hajjaj, tapi disuruh meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 6767, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila qama, berdiri, fi sholati, di dalam salat, qabadha, beliau menggenggamkan ala shimalihi, pada tangan kirinya, biyaminihi, tangan kanannya digenggamkan kepada tangan kiri. Hadis ini kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tetapi isinya sahih, bahwasanya ketika salat kita menggenggam tangan kanan pada tangan kiri. Taruh di mana? Nah, taruh di mana di sini nggak disebutkan. Dan itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, menaruhnya di atas dada sini. Pendapat kedua, menaruhnya di bawah dada sini, di perut. Pendapat ketiga, menaruhnya di bawah pusar sini. Semuanya sah, sehingga bebas naruhnya dada, perut,
bawah pusar, semuanya sah. Kenapa? Karena tidak ada satupun hadis yang betul-betul sahih tentang letaknya, apakah dada, apakah perut, ataukah bawah pusar. Cara menggenggamnya, kalau mazhab Syafi'i adalah kedua ujung tangan, berarti jempol sama jari-jari semuanya menggenggam begini. Kalau mazhab Hanafi yang menggenggam cuma bagian sini. Nah, begini. Maka mazhab Hanafi Allahu Akbar, taruhnya di bawah pusar, genggamnya sini. Sininya enggak digenggam. Ini namanya ku', ini namanya kursu'. Nah, berarti kursu' yang dipegang. Kalau mazhab Syafi'i Allahu Akbar, digenggam semuanya. Kursu' sama ku' digenggam. Naruhnya di perut. Nah, di satunya di bawah pusar, satunya di perut, semuanya sah. Kemudian saya katakan tadi hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Dalam Jami'us Shaghir nanti bisa dicari pada kata inna ma'syarul anbiya. Inna sesungguhnya kami ma'syarul anbiya, seluruh para nabi disuruh untuk menyegerakan iftar, mengakhirkan sahur, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri pada saat sholat. Riwayat Tabarani sahih. Nah, pada huruf alif dalam kitab Jami'us Shaghir ini ya. Inna ma'syarul anbiya. Berikutnya 6768, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila berdiri, ittaka'a, beliau itu bertelekan, bersandar, bertekanan ala pada ihda, salah satu yadaihi, dari kedua telapak tangan beliau. Hadis ini juga dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau kita posisinya duduk kemudian akan bangkit, maka caranya bertekanan, boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Lah hadisnya ini dhaif, boleh nggak diamalkan? Boleh. Ini bukan hukum, ini hanya bab adab atau bab muamalah. Tujuannya apa kita bertekanan seperti ini? Supaya kita lebih kuat. Karena kalau kita tanpa bertekanan, maka posisi tubuhnya bisa bergoyang. Tapi kalau bertekanan, maka ini lebih mengokohkan pegangan kita. Dan menurut para ulama, ketika kita bertekanan seperti itu aqrab ila tawadhu', lebih mendekat kepada sikap tawadhu'. Wallahu alam ya, bagaimana bentuknya tawadhu' dengan dalam bertekanan itu. Nanti bisa dirasakan tawadhu'nya di mana. Ini cuma penjelasan para ulama kita. Sehingga para ulama katakan meskipun kita ini orangnya kuat ya, tetap bagusnya ketika bangkit bertekanan. Berikutnya 6769, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama, jika bangkit minal majlis, dari majlis, istighfarallah, beliau istighfar kepada Allah 20 marratan, 20 kali istighfarnya. Fa'a'lana, lalu beliau mengeraskan istighfarnya tadi. Hadis ini juga dhaif. Dan hadis ini menunjukkan dua hal, bahwasanya sebelum kita bangkit dari majlis disukai untuk membaca istighfar. Tapi kan hadisnya dhaif, betul dhaif. Tapi untuk bab fadilah amal, menurut mayoritas ulama bisa diamalkan dengan tanpa kita meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau hadis yang sahih, maka kita membaca doa kafaratul majlis. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bolehnya menampakkan amal bagi orang-orang yang aman terhadap dirinya. Karena di sini a'lana, Nabi itu menjaharkan istighfarnya. Sehingga kalau merasa aman dari riya atau ujub atau sum'ah, maka boleh dikeraskan. Apalagi tujuannya untuk orang-orang supaya menirukan, gak ada masalah. Salat 2 rakaat di masjid, habis itu menunggu imam, kita ambil mushaf, semua orang melihat, gak apa-apa Pak.
Yang penting bukan riya, ya. Tujuan kita ingin memberikan contoh daripada nganggur bisa baca Quran. Tapi jangan keras-keras mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Berikutnya 6770 kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila qadima datang alaihi pada beliau al-wafdu tamu labisa beliau pakai ahsana terbagusnya thiyabihi baju beliau wa amara dan beliau suruh iliyata orang-orang mulia ashabihi dari sahabat-sahabat beliau bidzalika untuk melakukan itu juga. Hadis ini dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada tamu maka hendaklah kita memuliakan tamu dengan memakai baju yang sopan. Jangan sampai kita terima tamu dengan kaos oblong, apalagi bolong, ya. Tidak pantas. Ya. Maka Rasulullah itu punya baju yang bagus. Digunakan untuk apa? 1. Menerima tamu. 2. Salat Jumat. Dan itu sudah diusulkan oleh Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, ini ada orang bawa baju, silahkan Anda beli. Nanti bisa digunakan lil wafdi untuk tamu, wal jum'ati dan untuk jumatan. Ini usulan Sayyidina Umar kepada Nabi dan Nabi tidak membantah. Berarti itu termasuk sunnah takririyah, yaitu diakui sebagai kebaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya nanti kalau yang punya Sahih Bukhari dilihat nomor 5841. Sayyidina Umar mengatakan law ta'taha talbasuha lil wafdi wal jumu'ati. Alangkah bagusnya kalau Anda membeli baju yang bagus itu untuk menerima tamu dan untuk Jumatan. Nah, usulan Sayyidina Umar tidak ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau mengatakan innama yalbasuha man la khalaqalah. Nah, kebetulan baju yang diusulkan oleh Sayyidina Umar itu baju sutra, Pak. Makanya beliau mengatakan baju sutra itu hanya pantas untuk orang-orang kafir. Kalau untuk orang muslim tidak pantas. Nah, sehingga yang diingkari oleh Nabi itu sutranya tadi, bukan berdandannya untuk tamu dan untuk Jumatan. Maka berdandannya untuk tamu dan untuk Jumatan oleh Nabi tidak diingkari, ya, dan itu termasuk menghormati tamu. Fal yukrim dhaifahu, menghormati tamu. Berikutnya 6771 kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila qadima datang min safarin dari safar bada'a beliau memulai bil masjidi dengan Masjid Nabawi fa shalla lalu salat fihi di dalamnya rakaataini 2 rakaat. Thumma kemudian yuthanni beliau menomorduakan bi Fatimah alias yang kedua kali didatangi Fatimah. Thumma kemudian barulah ya'ti beliau mendatangi azwajahu istri-istri beliau, jumlahnya 9 istri. Hadis ini didhaifkan Al-Albani. Hanya saja bagian awal dari hadis ini sahih, bahwasanya beliau kalau datang dari safar beliau memulai dengan Masjid Nabawi. Namanya salat apa itu di dalam masjid itu? Namanya salatul qudum minas safar. Salatnya orang yang baru datang dari safar. Misalnya kemarin Pak, panjenengan ke Jakarta, aksi, gitu. Nah, ketika pulang sampai di sini tidak langsung ke rumah masing-masing, tapi sholat dulu di masjid ini. Kalau sudah sholat, baru kemudian pulang ke rumah. Maka ini termasuk sunnah yang sudah mati di sebagian tempat. Karena itu saya hasung kalau di sini mengirim orang-orang keluar kota, maka pulangnya ditegakkan sunnah, ya, berhenti dulu di masjid, salat sunat 2 rakaat, baru kemudian ambil kendaraan masing-masing dan pergi, supaya sunnah ini masih berlanjut sampai hari kiamat. Adapun setelah itu mendatangi Fatimah, kemudian baru mendatangi istri-istrinya, nah ini saya belum menemukan hadisnya yang sahih yang lain. Berikutnya 6772, nomornya mungkin berbeda dengan kitab antum.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila qadima datang min safarin dari safar, tuluqiya dipertemukan, bisibyani dengan anak-anak kecil, ahli baitihi dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih menunjukkan bahwasanya Nabi sangat dekat dengan anak-anak kecil, sehingga ketika beliau datang dari safar, nah anak-anak kecil itu yang dipertemukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu safar Rasulullah pulang ke Madinah disambut oleh keluarga beliau termasuk anak-anak kecil tadi. Maka oleh Nabi salah satu anak ditaruh di depan beliau, salah satu anak ditaruh di belakang beliau. Jadi satu onta isi 3 orang. Makanya para ulama membuat judul bab bolehnya 3 orang naik satu onta dengan syarat kuat ontanya. Karena tadi yang naik adalah Rasulullah, kemudian 2 anak kecil, nah, maka masih muat ya. Tapi seandainya ontanya kurus, kemudian yang naik 3 orang gemuk-gemuk, dolim itu Pak. Dan dolim ini tidak hanya kepada onta, motor pun juga begitu. Panjenengan punya motor kecil, kemudian panjenengan gemuk-gemuk 3 orang, dolim itu. Nanti kalau motornya rusak, jangan salahkan kecuali diri sendiri, karena berbuat dolim kepada kendaraannya. Berikutnya 6773. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara apabila membaca minal laili dari waktu malam, maksudnya dalam salat tahajud, rafa'a beliau itu mengeraskan tauran kadang-kadang, wa khafadha dan merendahkan suaranya tauran kadang-kadang. Dari mana taunya bahwasanya yang dimaksud membaca ini adalah membaca dalam salat tahajud? Ini karena ceritanya ringkasan, Pak. Kalau kita membaca hadisnya yang lengkap, maka kita akan tahu bahwasanya yang dimaksud ini membaca di dalam salat tahajud. Karena waktu itu perawinya bertanya, Rasulullah kalau salat tahajud itu keras atau tidak? Nah, maka dijawab, ya beliau kalau membaca di waktu malam berarti pas tahajud tadi ya kadang keras, kadang tidak. Sehingga rawi tadi mengatakan alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'ah. Alhamdulillah ini adalah kelonggaran bebas, yaitu boleh keras, boleh tidak keras salat tahajud itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Nasr. Ibnu Nasr kitabnya apa? Kitabut Tahajjud wa Qiyamul Lail. Jadi kitabnya dari awal sampai akhir isinya membahas tahajud secara lengkap. Sehingga sunnah-sunnah Nabi dalam bab tahajud kalau kita ingin kumpulkan, silahkan baca kitabnya Al-Imam Ibnu Nasr. Saya sudah punya kitabnya di rumah. Salah satu sunnah yang lupa banyak orang melakukannya adalah setelah selesai salat witir 3 rakaat, ternyata masih disunnahkan salat lagi 2 rakaat dengan duduk membaca Az-Zilzal rakaat pertama dan membaca Al-Kafirun rakaat yang kedua. Pernah napa mboten, Pak? Kalau belum pernah PR ya. Nanti selesai salat witir, kemudian salat lagi 2 rakaat dengan duduk Az-Zilzal Al-Kafirun. Nah, itu dalilnya dalam kitab At-Tahajjud karya Al-Imam Ibnu Nasr. Dan takhrij ini yang meriwayatkan hadisnya adalah Ibnu Nasr. Ini adalah takhrij yang kurang sempurna. Kenapa? Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka silahkan ditambah sendiri di situ. Dal. Ya, dal itu apa? Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan malah tidak disebut. Malah yang disebut yang tidak populer yaitu Ibnu Nasr. Ini satu cara pentakhrijan hadis yang kurang sempurna. Berikutnya 2774. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara apabila membaca ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah itu maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati? Qala, maka beliau melanjutkan dengan ucapan bala, ya.
Jadi pertanyaannya dijawab oleh Nabi ketika membaca ayat tersebut. Jadi seperti amin, Pak. Waladdallin ditutup dengan amin. Hukumnya apa? Sunnah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bala, sunnah. Ada yang lebih lengkap, yaitu apa? Subhanaka fabala, maha suci engkau ya Allah, ya. Sunnah itu mengucapkan seperti itu. Dan ini bagi para imam-imam, hendaklah dihidupkan sunnah ini supaya jemaahnya semuanya mengetahui sunnah ini. Wa idza qara'a, dan apabila beliau membaca, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu zat yang paling adil di antara hakim? Maka beliau melanjutkan bala, sama Pak. Dalam riwayat yang lebih lengkap, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hadis ini derajatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tetapi ada hadis yang sahihnya yang tadi saya sebutkan, yaitu subhanaka fabala. Kalau itu sahih. Kalau yang hanya bala ini diperselisihkan derajatnya. Tapi nggak ada masalah. Bala tok boleh, subhanaka fabala juga boleh. Coba sekarang kita bersama-sama membaca ayat ini, kemudian kita tambahi dengan subhanaka fabala untuk yang pertama, kemudian bala wa ana ala dzalika minasyahidin untuk yang kedua. Monggo. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, subhanaka fabala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Untuk yang bala wa ana ala dzalika minasyahidin itu juga dhaif sanadnya, Pak. Tapi kata guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, meskipun sanadnya dhaif, tapi sudah menjadi ijma' di kalangan para ahli qiraat. Jadi dhaifnya di kalangan ahli hadis, tapi di kalangan ahli qiraat ijma'. Ijma' itu dalil. Sehingga semua ahli qiraat ketika membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka mereka ijma' bahwa disukai untuk membaca bala wa ana. Sehingga boleh, silahkan. Dulu saya pernah mengingkari ya, karena saya taunya dhaif gitu saja. Kemudian saya sampaikan kepada guru-guru TPA, nggak usah pakai bala wa ana Pak, dhaif Pak. Nah, kemudian ilmunya tambah lagi. Setelah tambah lagi udah nggak mengingkari lagi. Nah, maka silahkan dilanjutkan di TPA, nggak ada masalah. Berikutnya 6775. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara, apabila membaca sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama pemeliharamu yang tertinggi. Qala, beliau menambahkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang tertinggi. Hadis ini sahih dan ini perlu kita hidupkan. Nanti kalau panjenengan salat malam membaca al-a'la, tambahi. Mari kita praktekkan. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hukumnya apa? Sunnah. Namanya apa seperti ini? Namanya tajawub ma'al Quran. Kita menjawab pertanyaan Quran, melakukan perintah Quran, atau interaksi dengan Quran. Qurannya nyuruh apa ya kita lakukan. Qurannya bertanya apa ya kita jawab. Berikutnya 6776. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila qurriba, didekatkan, ilaihi kepada beliau, ta'amun, makanan, qala, mengatakan bismillah, dengan nama Allah aku makan. Fa idza, maka apabila faragha, beliau selesai, qala, mengucapkan Allahumma innaka at'amta, ya Allah sesungguhnya engkau itu telah memberi makan, wa saqaita, dan memberi minum, wa aghnaita, dan mencukupi, wa aqnaita, dan membikin qanaah atau puas atau merasa cukup, wa hadaita, dan engkau memberi hidayah, wajtabaita, dan engkau memilih,
Allahumma ya Allah, falakal hamdu, maka hanya bagimu segala puji, ala ma a'taita, atas apapun yang telah engkau berikan. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya sebelum makan membaca bismillah dan tidak ditambahi ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana kalau ditambahi ar-Rahmanir Rahim? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, bagus ditambahi dengan ar-Rahmanir Rahim karena lebih lengkap. Dan ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Pendapat yang kedua, kurang bagus ditambahi ar-Rahmanir Rahim karena yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mau baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan, bismillah saja. Mau hubungan suami istri, bismillah saja. Begitu. Sesuai praktek Nabi, plek, total, sempurna. Dan saya cocok dengan pendapat kedua ini, Pak. Karena itu tidak pernah saya makan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi hanya bismillah. Anak saya sukanya bismillahirrahmanirrahim. Saya bilangi, Fis, bismillah saja. Dia bilang bismillahirrahmanirrahim, ngece bapaknya. Biasanya gitu dia. Kalau dilarang malah diulangi lagi. Ya nggak apa-apa, anak kecil nggak ada masalah. Apalagi ada dua pendapat tadi kan. Dia pakai pendapat Imam Nawawi, saya pakai pendapat yang lain. Kemudian doa setelah selesai makan itu kan beraneka ragam, Pak. Salah satunya ini. Sehingga doa ini kalau belum pernah kita lakukan, nanti langsung dipraktekkan. Dikasih tanda, nanti kan ada makanan snack biasanya kan gitu, atau minuman. Nah, maka selesai minum, makan, mengucapkan doa ini. Mari kita baca bersama. Allahumma innaka at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ijtabaita. Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita. Udah apa lagi? Gampang toh? At'amta wa saqaita, satu. Aghnaita wa aqnaita, dua. Hadaita wa ijtabaita, tiga. Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita, empat. Cuma empat saja. Seumur hidup satu kali nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita baca yang doa biasanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, itu juga boleh. Yang lain-lainnya juga boleh. Tapi intinya setiap hadis Nabi kita baca, paling bagusnya kita amalkan. 67677. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qafala, jika pulang, min ghazwin, dari perang, au hajjin, atau haji, au umratin, atau umrah, yukabbiru, beliau bertakbir, ala kulli, atas setiap syarafin, bukit atau tempat yang tinggi, minal ardi, dari bumi, thalatha takbiratin, sebanyak 3 kali takbirnya. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibun, kami orang-orang yang kembali. Taibun, taubat. Abidun, ibadah. Sajidun, sujud. Li rabbina, kepada pemelihara kami. Hamidun, tahmid. Sadaqallahu, Allah jujur. Wa'dahu, terhadap janjinya. Wa nasara, dan menolong abdahu, hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hazama, dan menghancurkan al-ahzaba, komplotan-komplotan musuh, wahdahu, sendirian. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya dua hal. Kalau kita sedang safar, kemudian jalannya menanjak, maka hadapi dengan takbir. Takbirnya itu 3 kali. Bagaimana kalau 1 kali? Ya sudah melakukan sunnah, tapi kurang sempurna. Kalau mau sempurna, diulang 3 kali. Sama dengan doa hujan, diulang berapa? 3 kali. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, 3 kali. Sayyiban boleh, sayyiban juga boleh. Nah, di sini juga 3 kali, dan ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan oleh
sebagian umat Islam. Naik diam, turun juga diam. Nah, mestinya takbir 3 kali, tasbih 3 kali. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kalau kita pulang dari safar, maka kita mengucapkan tahlil plus ayibun. Kapan ini mengucapkannya ini? Mengucapkannya pas pulang. Jadi misalnya safar ke Jakarta, kemudian kita naik bis untuk pulang ke Solo. Nah, pas pulang itu mengucapkan la ilaha illallah. Terus kemudian apabila kita sudah sampai pada kota tempat tinggal kita dan mata kita sudah melihat kota kita masuk, maka doa ini diulang lagi. Ayyibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi paling bagus diamalkan. Di sini dikatakan pulang dari perang, dari haji, dari umrah. Apakah hukumnya khusus untuk 3 ini? Para ulama mengatakan tidak. Semua safar kebaikan, bahkan safar yang mubah, dikiaskan dengan safar ini. Sehingga tidak harus pulang dari perang, tidak harus pulang dari umrah, tidak harus pulang dari haji. Pulang dari aksi juga sama. Demikian fatwa para ulama kita rahimahullahu ta'ala. Bahkan sebagian kecil ulama berpendapat safar yang maksiat pun juga tetap sunnah membaca doa ini, Pak. Safar maksiat misalnya apa? Safar untuk merampok. Mau kemana, Pak? Ngerampok. Nah, kenapa kok ngerampoknya di luar? Saya malu kalau di kampung saya, nanti ketahuan. Saya keluar kota untuk ngerampok di sana. Terus setelah pulang gimana? Ayibuna ta'ibuna, ngawur banget ya. Katanya tobat malah ngerampok terus nih. Nah, makanya sebagian kecil ulama berpendapat orang yang safarnya haram pun tetap disunahkan. Alasannya apa? Alasannya orang yang melakukan keharaman itu lebih butuh untuk zikir daripada orang yang melakukan kebaikan. Kalau orang melakukan kebaikan kan jelas pulang membawa apa? Pahala. Lah ini orang melakukan keburukan berarti pulang membawa dosa. Nah, untuk mengkafari dosanya berarti perbanyak zikir. Masuk akal juga pendapat ini. Tapi itu hanya pendapat sebagian kecil ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Berikutnya 6778. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana, jika ada ar-rutabu, kurma basah, lam yuftir, beliau tidak berbuka illa kecuali ala rutabi, atas kurma basah tadi. Wa idza, dan apabila lam yakun, tidak ada ar-rutabu, kurma basah, lam yuftir, beliau tidak berbuka illa kecuali ala tamri, atas kurma kering. Hadis ini sahih, belum ada derajatnya, ditulis sendiri shad ha, yaitu sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berpuasa maka sunnahnya itu memulai buka puasa dengan rutab, kurma basah kalau punya. Kalau tidak punya maka kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering maka air putih, ma'ul qarah. Kalau tidak ada air putih maka buah yang manis dikiaskan dengan kurma. Misalnya pisang, apalagi kates, papaya dan sebagainya. Kalau tidak ada maka sesuatu yang manis meskipun sudah dimasak. Contohnya kola dan sebagainya. Nah, orang Indonesia itu sukanya terbalik, Pak. Buka puasa langsung kola, padahal itu urutan nomor 5. Saya ulang lagi ya. Rutab nomor 1, tamer, kurma kering nomor 2, air putih nomor 3. Baru kemudian buah yang manis kiasnya dengan kurma. Kemudian sesuatu yang manis kiasnya dengan manisnya kurma. 5 urutannya. Maka teh ini, Pak, ini nomor berapa ini? 5. Karena dia manis tapi sudah dimasak. Sebagian orang mengatakan kurma itu tidak harus, yang penting buah yang manis. Dia mengatakan begitu dengan alasan kurma itu makanannya orang-orang Arab. Kalau Nabi tinggal di Indonesia, beliau akan mengatakan pisang. Saya nggak cocok kayak begitu pendapat gitu, Pak. Karena saya pernah mendengar orang ngomong begitu. Nggak sesuai dengan kitab-kitab fikih yang kita baca. Dan kita harus tahu bahwa di Arab itu tidak hanya ada buah kurma. Ada buah anggur, kan juga manis.
Tapi kenapa yang dituju oleh Nabi adalah korma? Berarti itu ada kekhususan. Makanya dalam hadis yang lain beliau menjelaskan kenapa korma, fa innahu barakah, karena korma itu berkah. Berkahnya apa? Dijelaskan oleh para ulama, yuqawwil basar, menguatkan pandangan setelah seseorang itu lemah pandangannya gara-gara puasa. Jadi puasa itu lapar menyebabkan pandangannya lemah. Supaya pulih lagi kurma. Adapun air putih, apa sebabnya? Beliau sebutkan dalam hadis yang lain, fa innahu tahur, karena dia itu mensucikan, membersihkan. Nah, maka saya ulang lagi, kurma itu betul-betul dimaksudkan oleh Nabi, tidak hanya asal-asalan buah, yang penting buah manis, enggak begitu. Di masa Nabi juga banyak buah yang lain. Berikutnya 6779, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana, jika adalah yaumu idin, datang hari Id, khalafa, beliau itu menyelisihkan at-tariqa, jalan. Maksudnya berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Maka jalan PP-nya berselisih atau berbeda, membedakan jalan. Membedakan jalan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini hikmahnya diperselisihkan oleh para ulama. Bisa jadi hikmah yang disebutkan oleh para ulama itu semuanya benar. Sebagian ulama mengatakan supaya disaksikan oleh semua makhluk yang beliau lewati dari dua jalur tadi, yaitu ada jin, ada manusia, ada pohon-pohon, ada jalan, ya, semuanya menjadi saksi kita melewati tempat tersebut untuk kebaikan. Pendapat kedua, supaya Nabi memberikan barokah kepada tempat yang dilalui tadi. Karena Nabi itu sifatnya membawa berkah. Sehingga kalau ada orang salaman dengan Nabi, tangannya nempel, ini kena berkah. Ada tempat dilalui Nabi, maka orang-orang bisa mendapatkan berkah darinya. Pendapat berikutnya, lisyammi rihih, supaya orang-orang mencium bau wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu sangat suka dengan parfum, dan beliau kalau melewati satu tempat, beliau pergi itu parfumnya masih tersisa di tempat itu, saking wanginya beliau. Nah, maka beliau ingin bagi-bagi kewangian beliau di semua tempat. Pendapat berikutnya, supaya yustafta, beliau dimintai fatwa, karena beliau itu adalah guru agama. Nah, sehingga melewati kampung A, kemudian pulangnya kampung B, supaya siapapun dari orang-orang kampung tadi yang ingin minta fatwa kepada Nabi bisa. Ya, karena zaman dulu belum ada WA. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau mau ditotal itu sampai 17 hikmah. Ya, anggaplah 15 untuk ingat-ingat gampang ya. 15 hikmah disebutkan oleh para ulama. Kenapa beliau membedakan jalan ini? Dari hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama, yang saya sukai dua, Pak. Yang pertama, supaya tempat yang kita lalui itu menjadi saksi, karena Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Kita berbuat baik di satu tempat, dia jadi saksi, berbuat jelek juga begitu. Yang kedua yang saya sukai adalah pendapat yang mengatakan untuk menampakkan syiar. Maka menampakkan syiar di jalur A, menampakkan syiar di jalur B. Sehingga syiar tentang adanya syariat salat Id ini semua orang jadi mengetahuinya. Hadis terakhir 6780. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana, jika adalah mukim di Madinah, i'takafa, beliau i'tikaf al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa idza safara, dan jika safar, i'takafa i'tikaf minal amil muqbil, pada tahun depannya, 20 hari. Hadis riwayat Ahmad sahih, menunjukkan bahwasanya i'tikaf disunnahkan, dan menunjukkan bahwasanya i'tikaf kalau terlewat maka sunnah untuk diqadha atau diganti. Nah, caranya Nabi mengganti i'tikaf yang terlewat ada dua. Cara yang pertama disebutkan dalam hadis ini, diganti pada tahun depannya. I'tikafnya 20 hari, yaitu mulai tanggal 11 sampai tanggal 30 Ramadan. Jadi separuh tengah sama separuh akhir. Cara yang kedua, beliau melakukan i'tikaf di bulan Syawal.
tanggal 2 Syawal sampai dengan tanggal 11 Syawal, 10 hari. Tujuan dari i'tikaf, para ulama mengatakan qat'ul alaik anil khalaik, memutus hubungan dari para makhluk. Sehingga kalau sedang i'tikaf paling bagus nggak usah bawa HP, supaya putus hubungan dengan makhluk, sambung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sedang i'tikaf nggak usah ngurusi bisnis, Pak. Saya bertahun-tahun itu i'tikaf sama bapak saya, Ustaz Abu Abdillah. Sehingga saya tahu bagaimana beliau i'tikaf. Ada urusan bisnis nggak dijawab nih. Kenapa? Sedang i'tikaf, nggak mau ngurusi bisnis. Apakah haram? Ya nggak haram. Tapi hikmahnya i'tikaf jadi nggak ada. I'tikaf masih mikir duit, bisnisnya di sana kirim ke sana, kirim ke sini. Nah, jadi nggak fokus sama Allah nantinya. Tapi sebenarnya nggak haram ya. Dan saya dulu, seingat saya ketika masih kecil SD diajak i'tikaf oleh bapak, seingat saya karena saya dulu nakal, Pak. Kalau nggak ada ayah nanti adik-adik saya ada nangis-nangis. Karena adik-adik saya kan cewek-cewek. Nah, akhirnya pas i'tikaf dibawa, ayo le, melu i'tikaf le, kenrang gawe tangis adikmu. Tapi malah ada manfaatnya. Jadi ngerti apa? Ibadah i'tikaf. Waktu itu saya paling kecil, Pak, i'tikaf, Pak. Ada Mbah Sahab, bapaknya Ustadz Karim. Mbah Sahab kalau i'tikaf itu sukanya membawa nasi apa itu? Jamaah itu loh, apa? Nampan bunder tuh. Wah, senang kita. Lauknya macam-macam. Rahimahullahu ta'ala. Ini yang dapat kita pelajari, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tambahan atau pembahasan? Yang sudah tahu Yang mana? atas pakai sudah kamu bersuka nomor apa ya? Enggak. Enggak, ini ditepatkan ya. Jadi kalau yang subhanaka fabala yang alaisa, yang apa? Ayyuhyal mauta. Tapi yang alaisa Allah akan ya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau mau disamakan ya sama-sama bala udah cukup ya. Bala gitu udah cukup. Cukup bala cukup. Doa sujud sahwi tidak ada yang sahih dari Nabi secara tegas, karena itu disamakan dengan doa sujud biasa. Fasajada mithla sujudihi au atwal, itu yang sahih cuma mengatakan begitu, sujudnya semisal sujud biasanya atau lebih panjang, cuma itu. Bacaannya apa tidak disebutkan secara tegas. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.